Karena dia selalu keputihan nuduhnya ke saya. Dan saya suruh dia jaga kebersihan. Celana dalam aja minimal kita dalam sehari sekali ganti kan. Gak sampai 2-3 hari satu celana dalam. Kalau kita ada darahnya kena ke kasur, minimal ganti itu spraynya. Apa itu susah? Apa itu pun salah suami? Apa itu pun salah karena suami selingkuh, aku gak mau ganti spraynya. So, dia itu tidak pernah menjaga kebersihan sendiri. Sampai dia setiap bulan adalah keputihan. Kita pergi ke dokter, kita beli obat sampai puluhan juta aku habis periksa-periksa dia. Di awal video tadi kalian bisa menyimpulkan terkait dari podcastnya Uya Kuya dengan Akas Ilahi, di mana Akas Ilahi mengungkap aib dari mantan istrinya yang sudah dinikahi siri dan memiliki 2 anak. Dan dari podcastnya tersebut kemudian masyarakat atau juga ada pakar hukum yang menyamakan kasusnya ini dengan kasusnya ikan asin yang dulu itu, yang pada akhirnya Ray Utami dan Pablo Benua masuk penjara dikarenakan dari tamunya yang mengungkapkan kejelekan-kejelekan dari mantan istrinya juga. Makanya di sini ingin saya prediksi bagaimanakah nasib Uya Kuya terkait dari podcastnya itu tadi. Karena ada yang menuntut dia untuk mengundurkan diri dari anggota DPR dan lain sebagainya. Bagaimanakah nasib Uya Kuya ke depannya? Apakah Uya Kuya akan terjerat proses hukum jika ada yang melaporkan loh ya? Kalau nggak ada yang melaporkan ya tentunya akan seperti ini saja. Apakah Uya Kuya akan sampai ada yang melaporkan kemudian berproses ke ranah hukum? Ada 7 bedang. Segala kemungkinan bisa saja terjadi. Karena 7 pedang ini adalah seseorang yang melakukan secara diam-diam terkait dari permasalahannya di podcast Uya Kuya tersebut. Kemudian, akan tetapi sepertinya hal ini kayak diredam. Nah, sehingga kemungkinan tidak sampai terjadi ke arah sana. Tapi mari kita lihat kartu berikutnya. Saya ambil 5 kartu ya. Ada kerjasama di sini, ternyata tidak sampai ke arah proses hukum teman-teman. Kemudian The Chariot, yaitu pergerakan. Selanjutnya The Empress. Ternyata tidak sampai proses ke ranah hukum. Yang tadinya ada seseorang yang kecewa, merasa dirugikan, gerah terhadap podcastnya Uya Kuya dengan Akas Ilahi. Ada keinginan untuk melakukan sesuatu yang bisa membahayakan Uya Kuya. Awalnya seperti itu. Tapi kemudian sepertinya ada mediasi. Ada percakapan. Mungkin dari pihak Uya Kuya dan pihak yang istrinya, mantan istrinya Akas Ilahi, mungkin seperti itu ya. Karena di sini yang dirugikan adalah mantan istrinya Akas Ilahi. Dari keinginan untuk melakukan sesuatu pada akhirnya diredam. Terjalinlah sebuah komunikasi yang dilambangkan dengan 4 tongkat ini. Sebuah jalinan kerjasama, mediasi, pertemuan, melakukan sebuah komunikasi. Demi apa? Demi agar masalah ini tidak sampai ke ranah hukum. Ada simbol kereta kuda. Kereta kuda, seorang kusir, kuda putih dan kuda hitam. Nah, seorang kusir ini mengendalikan akan dibawa kemana keretanya ini. Ada 2 pilihan. Pilihan hitam atau pilihan putih. Pilihan berdamai atau pilihan berkasus. Nah, ternyata lebih memilih ke pilihan yang berdamai, yang melakukan tindakan-tindakan yang lebih ke arah ke arah hubungan antara Uya Kuya dengan Feni mungkin ya, yang bisa ke arah lebih baik lagi agar tidak sampai masalah ini berkasus seperti kasusnya ikan asin. Jadi di sini sudah ada perbincangan, sudah ada pendekatan sehingga kasus ini tidak sampai ke ranah hukum. Untuk Uya Kuya terkait dari profesinya sebagai anggota DPR, kan banyak sekali yang menuntut dia untuk mundur dari
anggota DPR-nya bagaimanakah posisinya saat ini, apakah aman-aman saja ataukah desaan itu akan menjadi sebuah kenyataan. Sepuluh cangkir masih aman. Raja koin masih kuat. Satu koin akan memulai sesuatu yang baru, mungkin introspeksi diri, mungkin gimana agar posisinya tetap aman kayak gitu. Kemudian semangat untuk melakukan sebuah perlawanan terkait dari orang-orang yang sudah menuntut dia untuk undur diri. Jadi Uya-Kuya ini semangat agar hal itu tidak terjadi, gimana caranya, kayak seperti itu. Sebuah jalinan kerjasama atau hubungan, walaupun hubungan ini masih di angka 2. Jadi begini teman-teman, dari kelima kartu ini tidak ada energi buruk terhadap Uya-Kuya di dalam profesinya sebagai anggota DPR. Di sini posisinya masih kuat, masih dibutuhkan oleh partainya mungkin ya, karena di sini ada simbol 10 cangkir. Hubungannya dengan partainya, hubungannya dengan orang-orang di sekitarnya masih baik, juga masih mendapatkan dukungan. Karena apa? Karena dia raja koin, memiliki kemampanan di dalam hidup, memiliki kemapanan kekayaan yang luar biasa, yang tentunya dari kekayaan ini mungkin bisa untuk sedikit banyak mendukung partainya. Dan setelah goyang-goyang ini ada simbol satu koin yang melambangkan memulai sesuatu yang baru. Jadi sedikit banyak adanya pro kontra terhadap podcastnya ini, Uya-Kuya belajar untuk lebih baik lagi ke depannya, untuk tidak sembarangan mengundang tamunya dan lain sebagainya, untuk tidak sembarangan mengunggah sebuah podcast dan lain sebagainya. Nah ini makanya di sini juga ada simbol orang bertekad untuk memperjuangkan. Jadi setelah dia ada goyang ganjing terkait dari podcastnya, dia berusaha keras agar posisinya aman di DPR, ternyata memang masih aman. Kemudian berusaha agar untuk meredam dari komentar-komentar netizen yang menghendaki dia mengundurkan diri. Karena di sini ada di angka 2 di mana dia tetap dipakai sebagai anggota DPR nantinya. Tidak terpengaruhi dengan omongan-omongan atau komentar-komentar dari para netizen yang menghendaki dia undur diri dari anggota DPR. Seperti itu ternyata. Ya dari kartu-kartu di sini tidak akan dilaporkan ke ranah hukum karena sudah ada jalinan mediasi yang lebih baik lagi. Nah, kemudian dari keanggotaan kepartaian masih tetap akan menjadi anggota DPR RI. Tapi dia sudah introspeksi diri, udah berusaha agar hal ini tidak terulang lagi dan lain sebagainya. Seperti itu teman-teman.